Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini di tanggal 17 November 2024 merupakan hari pertama dibukanya pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 untuk gelombang kedua ya. Jadi bagi teman-teman honorer atau tenaga non ASN yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai P3K di gelombang kedua ini, hari ini teman-teman sudah bisa mulai membuat akun dan mendaftar P3K untuk gelombang kedua. Dan hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan pendaftaran P3K ini. Jadi ada masukan, ada saran bagi para honorer atau tenaga non ASN yang melamar P3K di gelombang kedua ini. Jadi jangan melakukan hal konyol. Apa hal konyol tersebut? Jadi teman-teman jangan sampai melamar untuk jabatan yang tidak sesuai dengan pengalaman kerja teman-teman. Jadi nantinya jika hal tersebut terjadi, tentunya teman-teman akan langsung dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi jika teman-teman ingin mendaftar sebagai P3K, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman mendaftar sesuai dengan pengalaman kerja teman-teman. Kemudian ijazah yang teman-teman miliki juga harus disesuaikan. Jangan teman-teman memaksakan menggunakan ijazah tertinggi teman-teman tetapi tidak sesuai dengan pengalaman kerja yang teman-teman miliki, sehingga hal ini bisa menyebabkan teman-teman dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ini penting dan harus diperhatikan oleh teman-teman agar bisa MS ya, memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi. Kemudian teman-teman juga harus teliti saat melihat persyaratan-persyaratan lainnya pada pendaftaran P3K gelombang kedua ini. Karena tentunya salah sedikit saja pada saat penguploadan dokumen, hal tersebut juga akan menyebabkan teman-teman tidak memenuhi syarat. Jadi harus sangat teliti, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun saat penguploadan dokumen persyaratan pendaftaran P3K 2024 khususnya untuk gelombang kedua. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan dibukanya pendaftaran P3K 2024 tahap 2 ya, hari ini. Kemudian sarannya atau peringatannya, honorer jangan nekat bertindak konyol ya. Diberitakan oleh cpnn.com. Kita coba bacakan ya. Pendaftaran P3K 2024 tahap 2 akan dibuka mulai hari ini, Minggu 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Diketahui, lowongan pada pendaftaran P3K 2024 tahap 2 disediakan untuk honorer non-database PKN, yakni non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdian. Lowongan P3K 2024 tahap 2 juga untuk lulusan pendidikan profesi guru atau PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Khusus untuk formasi guru P3K 2024 tahap 2, bahwa yang bisa melamar yakni guru non-ASN yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi yang sama, paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Dikutip dari situs resmi Kemendikbud, bahwa yang dimaksud lulusan PPG adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek RI. Nah, para calon pelamar P3K 2024 tahap 2 harus belajar dari kasus-kasus yang muncul pada seleksi P3K tahap 1. Maksudnya, beragam penyebab pelamar P3K 2024 tahap 1 dinyatakan tidak memenuhi syarat harus menjadi perhatian agar tidak mengalami hal serupa. Perlu diketahui, data Badan Kepegawaian Negara selaku Panselnas CASN 2024 mencatat jumlah pelamar P3K 2024 tahap 1 sebanyak
251.965 orang. Pelamar yang melakukan submit 249.666 orang. Adapun pelamar yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat sebanyak 9.332 orang. BKN sudah mempublikasikan kondisi pelamar P3K 2024 tahap 1. Data per 5 November pukul 12 menyebutkan honorer yang memenuhi syarat 240.012, sedangkan verifikasi TMS 9.332, kata Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Sahiruddin Anto kepada CPNN Kamis 7 November 2024. Sahiruddin mengungkapkan masalah yang dialami honorer berstatus TMS yakni banyak yang terkendala pada surat keterangan pengalaman kerja. Nekat melakukan tindakan konyol langsung TMS. Hal yang disampaikan Sahiruddin terkonfirmasi di sejumlah daerah, misalnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan mencatat sebanyak 400 pelamar P3K dinyatakan TMS pada seleksi administrasi. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Nunukan Mutek Hasan Nasir di Nunukan, Selasa 5 November menjelaskan kesalahan umum yang menyebabkan pelamar P3K 2024 tahap 1 dinyatakan TMS adalah ketidaksesuaian antara bidang yang dilamar dengan pengalaman kerja. Seperti petugas laundry yang bekerja di RSUD mendaftar di Dinas Perpustakaan, ini jelas tidak relevan, ujarnya. Disebutkan juga bahwa banyak pelamar yang terlalu berpatokan pada jenjang pendidikan tanpa mempertimbangkan bidang tugas yang dibutuhkan. Mereka memaksakan untuk melamar pada formasi yang membutuhkan kualifikasi pendidikan lebih tinggi, padahal bisa saja melamar pada formasi yang sesuai dengan pengalaman kerja mereka, tambah Mutik. BKPSDM Kabupaten Nunukan menemukan beberapa pelamar yang memalsukan data masa kerja. Terhadap pelamar yang nekat melakukan tindakan konyol tersebut, panitia lokal langsung menyatakan TMS tanpa diberi kesempatan melakukan sanggahan. Mereka langsung dinyatakan TMS dan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan, tegasnya. 3 penyebab pelamar P3K 2024 tahap 1 TMS. Sekali lagi, para honorer lulusan PPG yang hendak melamar P3K 2024 tahap 2 harus memetik pelajaran dari penyebab pelamar gagal seleksi administrasi pada tahap 1. Contoh kasus lainnya terjadi di pemerintah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Di Mukomuko, 1.485 orang pelamar dinyatakan memenuhi syarat dan sebanyak 24 orang TMS. Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan SDM, dan Pembinaan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mukomuko, Niko Hafri di Mukomuko, Senin 4 November mengungkapkan penyebab pelamar dinyatakan TMS rata-rata terkait dengan kelengkapan dokumen persyaratan. Dari penjelasan Niko, setidaknya ada 3 penyebab pelamar P3K 2024 tahap 1 di Mukomuko gagal seleksi administrasi. Pertama, transkrip nilai dari seharusnya 2 halaman tetapi pelamar mengunggahnya hanya halaman pertama saja. Kedua, ada beberapa dokumen yang salah unggah. Misalnya, kata Niko, seharusnya yang diunggah ijazah SMA tetapi yang diunggah ijazah sarjana strata 1. Ketiga, ada pelamar yang salah membuat surat lamaran sehingga dinyatakan TMS. Sebenarnya sepele kalau dia memperhatikan detail persyaratan, dan persyaratan untuk seleksi P3K ini lebih longgar dari CPNS, kata Niko dikutip dari Antara. Adapun kasus di Kota Batam, Kepulauan Riau, sejumlah pelamar mengunggah fotokopi ijazah dan fotokopi transkrip nilai bukan yang asli. Namun, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Hasnah mengatakan 150 sanggah pelamar diterima karena mereka bisa menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli. Pelamar TMS secara massal dialami puluhan honorer K2 teknis administrasi di lingkup Pemprov Sumut. Mereka dinyatakan TMS P3K 2024 tahap 1 karena surat keterangan pengalaman kerja tidak linier. Koordinator Wilayah Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Provinsi Sumatera Utara, Arfi, mengatakan sebanyak 40 honorer K2 dari Dinas PUPR Sumut ikut mendaftar seleksi P3K 2024 di organisasi perangkat daerah lainnya. Arfi kepada CPNN Kamis 14 November mengatakan mereka mesti mendaftar dan mengambil formasi ke OPD lain karena Dinas PUPR Sumut tidak mengusulkan formasi.
Alasan TMS dari verifikator adalah pengalaman di bidang kerja tidak sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, kata Arfi. Jadwal pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Pertama, pengumuman seleksi akan dilakukan tanggal 1 sampai 30 November 2024. Kemudian yang kedua, pendaftaran seleksi dimulai hari ini ya, 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian seleksi administrasi 16 Desember sampai dengan 3 Februari 2025 dan selanjutnya. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi jelas jangan sampai honorer atau tenaga non ASN yang mendaftar pada P3K 2024 gelombang kedua ini jangan bertindak konyol. Artinya teman-teman harus menyesuaikan formasi yang dilamar dengan pengalaman kerja teman-teman. Kemudian hal-hal lainnya terkait dengan ijazah, terkait dengan surat pengalaman kerja, harus benar, harus sesuai. Saat penguploadannya juga harus teliti agar teman-teman bisa memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K gelombang kedua ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.